Penerapan dari PSBB transisi di Jakarta dan juga pelonggaran sejenis di sejumlah daerah ini bertujuan untuk kembali membangun geliat ekonomi di tengah masyarakat. Selain memberikan stimulus yang dialokasikan dalam beberapa pos, pemerintah juga terus mengambil langkah dalam upaya merajut kembali tatanan ekonomi yang efektif di era new normal. Apa saja sasaran yang dituju oleh pemerintah dan apa saja tahapannya, kita akan berbincang dengan narasumber kita, Bapak Arief Budimanta, staf khusus Presiden Bidang Ekonomi. Pak Arief, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Memasuki era new normal, banyak sekali yang sudah dilakukan, termasuk juga berbagai stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah. Dan kabarnya kami mendapatkan laporan dari berbagai teman-teman yang ada di lapangan, dari sisi industri, kemudian juga geliat ekonomi di beberapa pasar dan juga mal kembali bergeliat atau kembali berputar begitu. Tapi bagaimana dari sisi pemerintah sendiri melihat hal ini di lapangan? Yang pertama, bahwa aktivitas ekonomi yang berjalan pada saat ini tetap dengan menjalankan protokol kesehatan. Itu yang paling utama ya, protokol kesehatan yang kemudian diikuti dengan masif testing dan kontak tracing dalam kerangka kita memitigasi risiko inherent yang kemungkinan akan muncul untuk setiap sektor ekonomi. Karena memang arahan dari Bapak Presiden antara aktivitas ekonomi dengan risiko inherent kesehatan selama masa COVID ini tidak bisa dipisahkan. Itu harus menjadi satu kesatuan. Jadi setiap aktivitas ekonomi kita lihat selalu ada protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, tentu aktivitas ekonomi yang dijalankan pada saat ini sesuai dengan arahan Pak Presiden itu kan ditujukan kepada satu yang memberikan kontribusi dan manfaat yang besar terhadap penciptaan ataupun mempertahankan lapangan kerja, gitu ya. Kemudian yang kedua juga yang memiliki risiko inherent kesehatan dalam konteks infeksi COVID, penyebaran infeksi COVID yang rendah, maka kemudian itu ada di sektor-sektor aktivitas ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kemudian logistiknya, kemudian di pertambangan, perminyakan maupun di industri pengolahan yang semua ini menopang konsumsi rumah tangga ya di dalam produk domestik bruto. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu kan tergantung kepada konsumsi rumah tangga, ya kan. Jangan sampai kemudian aspek sisi produksi yang memengaruhi konsumsi itu tidak berjalan, gitu. Maka kemudian kan kita tahu konsumsi yang paling utama itu kan adanya konsumsi makanan, maka kemudian sektor pertanian, kemudian energi itu maupun logistik yang terkait dengan transportasi barang maupun orang tetap jalan. Perdagangan jalan tetapi dengan tingkat protokol kesehatan yang lebih tinggi gitu. Baik. Tadi kalau kita bicara soal konsumsi, sudah pasti angka konsumsi kita sangat menurun sekali selama masa pandemi ini, Pak. Dan juga soal pertumbuhan ekonomi kita yang melesat turun selama pandemi ini, dan diprediksi dari semua lembaga bahwa kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang melesat turun begitu, bahkan sampai minus 0,8%. Even kita bukan Indonesia never walk alone begitu, tapi bagaimana pemerintah mengadres hal ini? Soal pertumbuhan ekonomi kita secara makronya seperti apa? Yang pertama ya, tentu pemerintah berusaha semaksimal mungkin dengan stimulus fiskal, kebijakan moneter ataupun kebijakan sektorial mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga kualitas pertumbuhan ekonomi itu, dengan harapan agar kemudian disruption di bidang ketenaga kerjaan tidak terjadi, gitu kan. Kita harapkan penurunan jumlah orang yang bekerja atau pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat. Itu kan tidak kita inginkan. Maka kemudian sejumlah intervensi sosial dilakukan melalui bansos. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus bersyukur juga ya dalam konteks ini
karena kemudian PDB kita itu selama ini penopangnya adalah konsumsi rumah tangga, maka kemudian kedalaman kontraksi ekonominya tidak seperti negara-negara lain. Bahkan Bank Dunia memperkirakan kontraksi ekonomi global itu sampai dengan minus 5,2%. Cina kemarin di triwulan 1, di triwulan 2 juga masih mengalami kontraksi yang minus ya. Dengan kita dapat menjaga konsumsi, tentu dengan mekanisme intervensi program-program sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan gotong royong, kita harapkan kita dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita, kontraksinya tidak sedalam apa yang terjadi di tingkat global ya. Maka kemudian atas dasar itu ekonomi yang didorong aktivitasnya juga adalah aktivitas perekonomian yang memberikan selama ini kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang basis-basis sektornya, ya kan ada 17 sektor ekonomi itu. Nah, kita tahu bahwa sektor-sektor produksi yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi itu kan pertama tentu industri pengolahan, kemudian pertanian, perikanan, dan seterusnya, termasuk penggalian, pertambangan, dan seterusnya. Industri pengolahan juga industri makanan, minuman, farmasi yang didorong. Khusus untuk industri farmasi, obat-obatan juga diberikan stimulus, ya. Bukan hanya di industri farmasi, tapi mungkin hampir seluruh industri yang bersifat padat karya diberikan stimulus fiskal berupa pelonggaran pajak dengan harapan perusahaan-perusahaan ataupun pelaku-pelaku usaha tersebut tidak melakukan PHK. Begitu juga terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Sudah teralokasi anggaran kurang lebih sekitar 123 triliun yang disiapkan oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah melalui struktur dalam industri jasa keuangan, baik itu perbankan, baik itu di bidang industri pembiayaan maupun melalui koperasi dan seterusnya. Baik, kita tahu bahwa stimulus soal pemulihan dana ekonomi nasional ini juga sudah digelontorkan, tapi ada satu sisi yang menjadi tantangannya, soal stimulus fiskal yang kabarnya menurut Ibu Menkyu masih banyak mengalami tantangan dari sisi operasional juga di lapangan. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa menjaga kondisi fiskal kita dan juga kesehatan APBN di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Pak? Ya, pertama tentu pengelolaan fiskal dilakukan secara prudent ya, secara hati-hati, sehingga kemudian di kemudian hari kita harapkan tidak menjadi liabilities. Maka kemudian insentif fiskal itu, ya khususnya konteks misalnya insentif fiskal diberikan kepada industri-industri yang berbasis kepada padat karya. Ya, proses-proses pemulihan ekonomi nasional, alokasi anggarannya juga sebagian besar ditujukan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan mereka memberikan sumbangan 60% terhadap produk domestik bruto kita. Itulah cara-cara kita untuk memitigasi. Nah, kemudian yang ketiga memang dari sisi operasional, memang kecepatan ya, kita akui memang kecepatan ini yang harus kita perhitungkan ya, jangan sampai kemudian pandeminya nanti udah selesai, program stimulusnya baru jalan. Dan untuk itu memang diperlukan kerjasama yang erat dari seluruh sektor, bukan hanya dari sisi pemerintah, tapi juga pemerintah daerah, dari sektor industri jasa keuangan itu sendiri, dari Bank Sentral maupun dari OJK ataupun otoritas yang bergerak di bidang sektor real untuk bekerja bersama-sama ya, mempercepat seluruh proses usaha pemulihan ekonomi nasional. Itu yang paling penting, kerjasama yang cepat dengan prudent, dengan tetap memperhitungkan risiko serta manfaat yang besar untuk perekonomian nasional kita. Baik, Pak Arief, terima kasih untuk bincang-bincang dan juga informasinya bersama kami di Prime Time. Pemirsa, kami kembali usai jeda berikut ini.